hamba Tuhan. Kita naikkan tangan kita kepada Tuhan. Kita sembah kita berikan penyembahan yang baik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan penyembahan yang baik. Berikan penyembahan yang menyukakan hatinya Tuhan. Berikan penyembahan yang menyukakan hatinya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih Bapak. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, kami ingin belajar melakukannya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Biar kami pulang dengan berkat yang dari Tuhan, yang melimpah di dalam hati kami, yang terimpartasi kepada keluarga kami. Terpuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya izin buka masker ya, boleh nggak? Boleh. Puji Tuhan ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya menjadi satu kehormatan buat saya bisa berdiri di antara Bapak Ibu di sini. Terima kasih karena sudah dipercayakan untuk melayani Tuhan ya. Memang tadi kalau nggak dijemput kayaknya nggak ketemu-temu jalannya ya. Muter-muter di jalan yang sama, muter-muter di jalan yang sama ya. Walaupun mungkin sedikit panas, tetapi ini yang dihalalkan oleh pemerintah. Katanya kalau di tempat yang terbuka ya seperti ini, jadi tidak terlalu ngekep, kata orang Sunda. Ibu-ibu sama bapak-bapak ngerti ngekep apa enggak? Oh ngerti ya, berarti kita sama-sama ya. Nah, saya ingin men-sharingkan firman Tuhan sama Bapak Ibu. Tapi bukan berarti saya lebih pintar ya, tetapi saya ingin berbagi firman Tuhan. Saya paling seneng nih kalau Pak Krisna udah nyanyi ke depan, deg-deg-deg, nah udah semua langsung bergoyang ya, paling suka itu ya. Nah, ayo kita buka di Mazmur 25 ayat 7 ya. Buka, ada Alkitabnya. Sekarang banyak Alkitab suci di handphone ya. Nah, tapi tidak buka WA ya. Saya cuman ada kesempatan 15 menit buat saya berbicara. Jadi tolong jangan buka WA dulu ya. Jangan buka WA. Mazmur 25 ayat 7. Ayo. Bisa baca semuanya? Saya selalu menganjurkan umas untuk baca. Supaya apa? Tambah banyak ayat yang dibaca, tambah memori kita lebih kuat, tambah kepingungan lebih jauh. Ya, ayo kita baca. Mazmur 25 ayat yang ke-7. 2, 3. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Saya ingin dibaca hanya sama Bapak Ibu doang. Coba bapak-bapak yang kenceng bacanya ya. Ini pernyataan ayat ini ada di dalam diri kita semuanya. Di Mazmur 25 ayat yang ke-7. 2, 3. Dosa-dosaku pada waktu dan pelanggaran-pelanggaranku, tetapi ingatlah kepada oleh karena. Oke, sekarang handphonenya ditutup. Jangan baca WhatsApp ya.
Oke, sekarang saya tanya. Di sini ayat firman Tuhan dikatakan dosa-dosaku pada waktu muda. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang masih ingat dosanya waktu masih muda? Ayo, siapa yang ingat misalnya? Maaf ya bapak-bapak ya. Misalnya bapak-bapak yang di kita ini semuanya ganteng-ganteng diakui ya. Nah, pernah nggak ganti-ganti pacar? Nah, ya. Nah, ganti-ganti pacar. Pacar gak cukup, yang satu belum diputus, yang satu belum berakhir, satunya lagi datang ya. Nah, waktu masih muda, ada dosa apa lagi sih yang pernah kita lakukan waktu muda? Ayo, siapa yang masih ingat? Melawan orang tua. Iya benar ya, melawan orang tua. Sekarang udah tua dilawan sama anak. Coba dosa apa lagi waktu masih muda yang masih diingat? Hah? Menghakimi teman tuh kayak apa ya? Oh, ngomel sama temen. Wah, iya. Ada lagi? Mas suami. Ya, waktu suami masa muda ya? Iya. Bapak-bapak ada tuanya juga katanya itu. Yang bilang masa tuanya juga, wah kelewat itu. Jadi waktu muda masih ngelawan, tuanya juga masih ngelawan. Oh lah. Sekarang bapak-bapak masih ingat nggak dosanya masih muda? Satu aja. Ayo. Ayo ngaku. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan juga nggak ingat dosa-dosa kita waktu masih muda. Ini ditulis oleh Mazmur. Ditulisnya sama siapa? Oleh Daud. Daud ini dia tahu banget kalau waktu masih mudanya itu dia banyak sekali melakukan dosa. Termasuk yang berdiri di depan ini. Ya, saya ingat waktu remaja kebengalan saya. Waktu guru olahraga katakan, "Ayo, Vera, kamu kelilingin lapangan." Saya kan sekolahnya di Kota Garut ya. Kota Garut, pernah ke Garut nggak? Ya, Kota Garut lapangannya alun-alun itu gede banget. Coba disuruh dikelilingin 10 keliling. Saya ini paling malas olahraga. Jadi kalau ngelilingin alun-alun Garut itu satu kelilingan, saya bukan bundaran begini ibu-ibu. Kalau orang-orang kan bundarannya begini ya, bundaran 1, bundaran 2 kalau teman-teman. Kalau saya bukan. Lari dari sini putaran, masuk ke sini, terus saya ke sini lagi, ke sini. Jadi saya paling dulu. Guru lama-lama ngelihat, loh kok kamu udah bisa selesai ya? Padahal kamu larinya nggak cepet-cepet banget gitu kan? Nah ternyata saya dihukum. Akhirnya dipanggil ke sekolah dan banyak kenakalan-kenakalan yang dibuat. Ya, nah kenakalan waktu remaja ditawarin misalnya kayak ayo kita makan narkoba ya sama-sama anak-anak remaja seperti itu. Tapi puji Tuhan, malaikat Tuhan menyertai saya sampai saya tidak menjamah barang-barang haram itu. Ya. Jadi kenakalan-kenakalan seperti itu pasti pernah kita lakukan sama seperti Daud. Ya kan? Sambil duduk terus mikir-mikir, ya saya dulu waktu masih muda pernah berdosa ini gitu kan. Nah Daud juga sama melakukan dosa. Nah kalau seandainya Bapak Ibu melakukan dosa ya di waktu masih muda, apalagi masuk di dalam pernikahan, masih melakukan dosa yang sama. Misal dulu yang ibu-ibu suka senang sama cowok-cowok ganteng, borondong garing. Nah, bisa ya? Borondong garing, tahu nggak borondong garing? Borondong garing itu cowok-cowok yang ganteng, yang terjaga, kayak yang di depan deh. Ya, siapa namanya? Jeffrey. Oh iya, ya, masih ganteng, masih kuat. Nah, dulu seperti itu. Masuk di dalam pernikahan seperti itu sampai udah berumur, udah anak cucunya, cicitnya banyak, masih senang sama borondong.
Jangan tunjuk tangan. Atau barangkali bapak-bapaknya yang suka sama cewek-cewek yang bahenon. Jangan ditunjuk orangnya siapa. Ya, itu enggak boleh ya. Nah, suka sama perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Boleh. Boleh lihat? Boleh. Senang boleh enggak? Boleh. Halal enggak? Halal. Tapi kalau dimasukin ke pikiran, dimasukin ke dalam hati, dibawa bobo, akhirnya jadi haram. Ya, yang tadinya halal jadi haram. Yang tadinya halal jadi haram. Yang tadinya nggak berdosa jadi berdosa. Ya. Nah, sama dengan kehidupan saya dan Bapak Ibu semuanya, sama seperti yang Daud lakukan. Saya baru aja mendengar kabar ada seorang bapak yang udah lanjut umurnya sekitar 70 lebih lah. Dulu ganteng, gagah, pokoknya yang ngeliat kicep nemu dia bagaikan bintang yang luar biasa, gagah, jalannya juga gagah, semua cewek ngeliat dia. Nah, tapi kehidupannya itu kehidupan yang gak benar. Masuk di dalam pernikahan. Setelah masuk di dalam pernikahan, gantengnya masih tetap gak? Masih tetap. Tapi kehidupan masa lalunya juga dia bawa, tidak dihilangkan. Waktu masuk di dalam rumah tangga, dia yang menjadi papa yang tidak baik untuk anak-anak, juga suami yang tidak baik buat istrinya. Ya, dia akhirnya main judi lah, mabok lah, main cewek lah, semua dilakukan sama dia. Nah, padahal KTP-nya Kristen. Nah, akhirnya nanti kalau Tuhan Yesus datang, yang naik adalah KTP-nya aja, ya. Nah, dia tidak melakukan sesuai dengan KTP-nya, kekristenannya dia. Nah, apalagi jangankan berdoa, baca firman aja enggak pernah. Tapi di sini semuanya doa semua kan? Doa pagi semua kan? Baca firman semua kan? Baca firman semua kan? Kayaknya kurang mantep, amin ya. Bapak-bapak baca firman semua kan? Ibu-ibu semuanya doa kan? Ibu-ibu kalau nggak berdoa keterlaluan, karena ibu-ibu ini tiang doa. Amin. Ya, tiang doa, harus banyak doa. Terlebih bapak-bapak, banyak percobaan, harus juga banyak berdoa, ya. Nah, kalau seandainya si bapak ini terus-menerus kehidupannya seperti ini, suatu hari dia udah tua, dia masih kehidupannya seperti itu. Anaknya tuh udah jemu lihat dia. Kalau kata orang bahasa Jerman udah keki. Keki bahasa apa ya? Jengkel, kesel, mangkel, marah anaknya. Istrinya juga begitu. Pas pulang mabok-mabok, istrinya dipukul, digebuk, minta uang segala macam. Kehidupannya tidak baik. Nah, akhirnya pada waktu dia sudah tua, istilah kata sengat itu sudah tidak bisa nyengat lagi. Nah, gigi macan itu sudah tidak ada giginya lagi, udah ompong, udah nggak bisa apa-apa. Saya bukan nyindir yang ompong ya, bukan. Udah nggak bisa melakukan apa-apa, semuanya serba dibantu. Mau ke belakang, mau buang air dibantu, buang air kecil dibantu, makan dibantu. Akhirnya respon dari istri dan anak-anaknya yang juga notabene Kristen, ya, tapi Kristennya itu hanya KTP-nya aja. Akhirnya dia mulai berpikir, jagoan kita udah mulai kalah nih. Sebaiknya apa yang mau dilakukan ya? Istri mulai kompromi sama anak-anak. Anak-anak masih muda, tanpa arahan orang tua yang baik menjadi tersesat.
Kenapa? Enggak, Bu. Enggak apa-apa. Ajak Hermawan masuk. Oh iya, nggak apa-apa. Udah Hermawan nggak apa-apa. Menjadi akhirnya udah sampai mana ya? Jadi akhirnya anak-anak itu karena dia itu tidak pernah diajarkan yang baik, akhirnya hidupnya juga anak-anaknya menjadi tersesat. Ngapain mah? Orang yang kayak gitu mah buang aja. Karena anak-anak nggak pernah dididik yang baik. Jangankan oleh mamahnya, sama papahnya yang kayak seperti itu punya sikapnya, akhirnya juga dia hidup takabur. Istrinya juga akhirnya punya keputusan, bener juga nih, orang yang dulu ke saya ini suka mukulin, suka galakin, gak pernah ngasih duit, bisanya marah-marah, pulang marah-marah, mukulin saya. Benar kata anak saya, buang aja. Akhirnya tatkala dia betul-betul tidak bisa apa-apa, diranjang saja. Dia kena stroke, dia sakit diabetes, dia banyak kesalahan dan penyakit-penyakit yang lainnya. Istrinya pun, anaknya pertama, anaknya bilang, saya tidak bisa lagi mengurus papa. Saya mau pergi jauh. Anaknya pergi jauh. Istrinya, saya udah tua, ngurus kamu udah cukup dari muda. Jadi maaf, saya juga mau dadah. Cukuplah saya. Saya juga pengen enjoy sekarang, pengen menikmati hidup. Belum pernah kamu ngasih yang enak ke saya. Jadi sorry, saya tinggalkan kamu. Ingat, ini buah yang pahit. Ada nggak yang seperti itu? Saya bilang ada. Karena ini bukan cerita ya. Ini kejadian yang sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena orang tua memberikan taburan yang tidak baik. Yaitu apa? Bibit-bibit dosa yang kemudian seperti kita nanam jagung. Ditanam satu, numbuh. Pas numbuh, adanya apa? Kepahitan, kemarahan, kekecewaan. Tumbuh besar, bibitnya menjadi besar, terus besar. Itunya pun bantut semua menjadi jelek. Sama seperti keluarga yang saya kasih contoh ini. Jangan memberikan teladan yang buruk kepada orang-orang yang masih muda. Khususnya anak, menantu, cucu-cucu kita. Ya, saya juga oma. Saya udah umur 60, punya cucu 3. Ya. Karena sekarang udah punya cucu 3, udah banyak introspeksi juga. Seperti Daud katakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaranku, janganlah kau ingat ya Tuhan. Jadi kalau seandainya kita pernah melakukannya pada waktu masih muda, apa yang harus kita lakukan? Sementara anak istri kita udah tahu kartunya kita, bener gak? Ya, yang paling dekat istri kita pasti tahu, bener gak Bapak? Istri Bapak tahu gak Bapak? Tahu banget. Tahu banget. Yang tidur berdua di ranjang tahu gak? Tahu. Tahu banget Bu. Dari ngoroknya sampai maaf, sampai kentutnya semuanya tahu. Tapi harus bahagia. Selama kita mendengar dia ngorok, selama dia mendengar brat brat itu tandanya dia masih hidup. Pada pintar semuanya ya. Daud juga mengalami yang sama. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Pada waktu Daud tahu kesalahan dia pada waktu masih muda, kita belajar dari Daud. Itulah sebabnya kita harus baca firman. Supaya apa? Supaya tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita udah melakukan hal yang tidak baik. Jangan kita lari curhat kepada orang lain. Nanti ada satu ibu-ibu atau bapak-bapak
sembuk-sembukan sama Pak Sutrisna. Pak Trisna, tolong saya Pak, karena suami saya seperti ini. Curhat sama manusia itu, pertolongannya hanya sampai di situ. Tidak bisa menolong kita, tidak bisa ada pertolongan yang lain. Tidak bisa, hanya balik kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Nah, saya mau baca lagi, ajak baca lagi. Ayo, jangan buka WhatsApp karena saya cuma sebentar. Mazmur 25 ayat yang ke-11. Ayo, buka. Saya kepingin semua baca supaya apa? Memorinya dilatih. Ayo. Mazmur 25 ayat 11 sudah ketemu? Ayo kita baca 2, 3. Oleh karena namamu ya Tuhan apa? Ulang lagi. 2, 3. Oleh karena namamu ya Tuhan. Sebab udah, taruh lagi, tutup lagi. Ini yang dilakukan oleh Daud. Ampuni Tuhan sebab besar kesalahan. Saya juga terlalu besar kesalahan saya. Mungkin tadi Bapak siapa tuh yang bilang kesalahan saya lupa tuh. Saya juga banyak kesalahan-kesalahan yang saya lupa. Tapi nanti tatkala kita dipanggil sama Tuhan, semua dosa kita tertera jelas di mata kita. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Oh iya ya, saya waktu itu nyuri. Wah, saya waktu itu berbohong. Wah, saya waktu itu menipu orang. Wah, saya itu fitnah itu. Semuanya tertera di situ. Orang yang seperti itu punya dosa-dosa yang bertumpuk. Biar kata umurnya sekarang sudah banyak, 70, 60, 80, tetap dosanya masih ada apa? Enggak. Ada. Tetap ada. Tetap ada. Enggak bisa hilang. Enggak bisa dihapus. Oh, saya mau berbuat baik sekarang. Saya mau ngasih ke orang. Dulu saya pelit, saya mau ngasih sekarang ke orang supaya dosa saya yang dulu-dulu yang pelit itu terhapus. Tidak bisa. Enggak ada yang bisa menghapuskan dosa. Oh, saya mau motong kambing atau babi, dipotong supaya dosa kita hilang. Bisa enggak? Enggak ada. Enggak ada yang bisa buang dosa kita. Dari kecil sampai sekarang seumur kita tidak ada yang bisa. Tapi Daud melakukan, ampuni Tuhan kesalahan-kesalahan. Satu hal di dalam kehidupan kita, Allah yang di sorga tahu banget kalau tidak ada orang yang bisa menghapuskan dosa kita, kecuali anaknya dikirim ke dunia menjadi manusia, merasakan apa yang kita rasakan, sakitnya, pedihnya, kekecewaan yang pernah kita alami, Yesus juga mengalami. Jadi kalau kita pernah kecewa, pernah sakit hati sama anak, pernah dibuang, pernah disakiti, pernah dimaki-maki, pernah difitnah, Yesus juga mengalaminya. Allah Bapa di sorga yang mengirim anaknya buat siapa? Tergantung di kayu salib, darahnya bercucuran untuk menebus dosa saya dan saudara juga saudara. Makanya kata firman Tuhan dikatakan di Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu semerah kirmizi. Saya kemarin lihat kirmizi itu merahnya seperti apa? Merah banget. Nah, seperti itu. Itu akan Tuhan hapus sampai seputih salju. Udah pernah lihat salju? Nah, seperti itu ya. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Saya kemarin
ngajakin cucu-cucu saya ngelihat domba. Ya, saya lihat bulunya begitu halus, apalagi dia baru dicukur, putih. Tapi kalau yang belum lama dicukur, itu agak hitam, coklat-coklat krem gitu ya. Saya lihat Tuhan, lihat domba dari ujung hidungnya, ininya sampai buntutnya, semua putih. Saya merasa bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang bisa mengangkat dosa-dosa saya. Tidak ada yang bisa menebus dosa-dosa saya. Tidak ada yang bisa memperbaiki kehidupan saya. Tidak ada yang bisa menghilangkan kekecewaan hati saya. Tidak ada orang yang bisa menghilangkan kepahitan saya. Tidak ada orang yang bisa menghapuskan air mata saya, kecuali Yesus yang tergantung di kayu salib itu, yang menghapus semua dosa dan kesalahan kita, sampai kita dijadikan bening, putih, tidak bercela. Tapi tatkala kita udah mulai mendengar kabar baik ini, jangan mengulang lagi dosa yang sama. Jangan mentang-mentang sekarang lagi banyak game-game online dan online yang lainnya. Terus suka online yang buruk itu muncul, ting 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 ting. Nah, ya, mungkin orang-orang muda lebih ngerti ya. Itu suka muncul yang enggak baik, itu muncul di layar kita, dan kita mulai jangan ya, pengen lihat juga nih, tertarik juga nih. Tapi dosa saya kan udah dihapus oleh Tuhan. Apa kita dari nol lagi terus kita minta ampun lagi ya? Kata Tuhan, orang yang tidak menghormati, tidak belajar dari firman Tuhan, tidak belajar untuk membuang segala dosa-dosanya, kelak dia akan kena batunya sendiri, akan hidup dengan dunia dia, diikat lagi sama iblis, susah untuk dikeluarkan kembali. Makanya hargai Bapak Ibu, hargai darah Kristus, salib Kristus itu, hargai, hormati dia. Pada waktu kita bangun pagi, saya ngajak Bapak Ibu semuanya ya, saya suka ngirim ke Bu Iin, ayo masuk doa pagi. Bu Iin bilang, iya Bu, saya muter-muter loading terus. Nanti saya kirim, Bu Iin nanti kirim ke Bapak Ibu semua ya. Kita ketemu di dalam doa pagi ya, setiap pagi kita ketemu di dalam doa pagi. Kenapa harus doa pagi? Karena dari jam 6 kita mulai nyalain kompor, ya kan? Nah, bapak-bapak juga mulai aktivitas mulai jam 6, jam 7 anak-anak mulai sekolah, cucu-cucu mulai berangkat. Sebelum aktivitas mereka dimulai, kita datang dulu, diam mendengar suara Tuhan. Kita bangun penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita puji Dia yang sudah menghapus dosa-dosa kita, yang sudah mengangkat semua kepahitan kita, semua dosa-dosa kita yang sudah diangkat. Dan suatu hari Tuhan berjanji di Mazmur 25. Sekarang Tuhan berjanji, lihat nih, 25 ayat 12. Ayo buka, jangan buka WhatsApp. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan, satu, Tuhan menunjukkan jalan yang dipilihnya. Itu satu, Tuhan nunjukin jalan. Yang kedua, di ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam